Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Angga Ramadjaya, mahasiswa dari Universitas Dinamika, Prodi S1 Manajemen. Dan di sini saya akan menerangkan atau memperhatikan tentang suatu case, yaitu Tesla Novel Environmental Approach Driver Amazing Brand Loyalty. Apa itu Tesla? Uh, Musk adalah salah satu pendiri Tesla Motors dan saat ini menjabat sebagai kepala desain produk. Meski begitu, ketertarikan Musk terhadap mobil listrik sudah ada jauh sebelum pendiri Tesla sebelumnya, yang dimana yang diketahui pada sejarahnya atau pada masanya itu sebelum Elon Musk itu ada ada salah satu pendiri yang lain, tetapi eh, pendiri sebelumnya ini meninggalkan atau memutuskan kerja kontrak terhadap Musk dan Elon Musk mengemban semua tugas-tugasnya menjadi CEO Tesla tersebut. Perusahaan-perusahaan ini didirikannya dengan tujuan untuk mengubah dunia dan kehidupan manusia, termasuk mengurangi pemanasan global melalui peningkatan produksi dan konsumsi energi terbarukan yang diusulkan oleh Elon Musk. Tesla sedang dalam proses membangun stasiun pengisian daya di rute antara New York City dan Los Angeles yang akan bertenaga surya. Yang dimana Tesla dari segi pembuatan mobil maupun dari kayak penampungan yang ada di rumah-rumah tenaga surya itu, yang salah satunya adalah mobil itu nanti akan tersedia pengisian daya. Apabila kayak mobil Tesla itu dayanya habis, itu nanti akan bisa diisi ulang dengan menjumpai atau langsung menuju ke stasiun pengisian daya yang diberlakukan di New York City dan Los Angeles. Dan menurut pendiri Tesla, Elon Musk, Anda dapat mengemudi secara gratis selamanya di bawah sinar matahari murni. Itulah Anda tahu pesan yang ingin kami sampaikan. Jadi meskipun misalnya ada kiamat zombie dan jaringan rusak, Anda masih dapat mengisi daya mobil Anda. Di mana mobil Tesla ini tidak perlu mengisi bahan bakar seperti kayak solar, pertalit, pertalite, dan segala macam. Hanya memerlukan daya seperti sinar matahari yang murni. Itulah kayak pengulangan isi bahan bakar dari mobil Tesla tersebut. Dan loyalitas merek Tesla yang ekstrim dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk pendekatan revolusionernya yang menantang industri otomotif tradisional, hubungan emosional, dan budaya transparansi. Tesla melambangkan revolusi industri otomotif dalam hal teknologi baru dan cara baru dalam menjalankan suatu bisnis yang bertentangan dengan industri otomotif yang sudah mapan atau sudah berkembang jauh. Tesla mengambil pendekatan pemasaran langsung dengan sedikit iklan arus utama dan harga yang tidak dapat dinegosiasikan, yang bisa terbilang harga sudah paten. Tesla terutama menjual langsung ke konsumen melalui situs webnya dan mengoperasikannya melalui showroom retail yang relatif kecil yang seringkali menampung satu kendaraan. Dan sebagian besar kesadaran merek disebarkan melalui publisitas positif gratis. Dan menurut Jeremy Anvil, wakil presiden sebuah konsultan mobil yang bernama Edmunds.com, mengumumkakan mereka menjual sangat sedikit mobil ketika Anda memikirkannya, tetapi mereka mendapatkan banyak sekali bus. Dan Anda harus menghargai kerja keras Musk atau pemikiran Musk yang sudah beralih yang menjadi sebuah perusahaan Tesla seperti ini.
Dan untuk permasalahannya, pendekatan langsung yang dilakukan oleh Elon Musk yaitu melakukan pendekatan langsung ke konsumen ini telah membuat musuh keluar dari asosiasi dealer mobil yang telah mengajukan serangkaian tuntutan hukum terhadap Tesla, yang dimana berbagai negara bagian untuk menghentikan penjualan langsung, mengklaim bahwa undang-undang yang mewajibkan konsumen untuk membeli kendaraan dari waralaba mendorong persaingan dengan harga yang sehat. Pemilik Tesla atau konsumen Tesla berbondong-bondong untuk memprotes atau membela Elon Musk, termasuk dari segi produknya. Di mana tuntutan hukuman ini dibalik atau baik secara langsung online maupun di tempat-tempat seperti kota Missouri dan Texas seperti itu. Jadi untuk konsumennya Tesla sendiri itu lebih membela Elon Musk, di mana sudah sangat antara Elon Musk dan pelanggannya itu sudah sangat dekat dalam segi konsumen dan perusahaan. Di lain sisi, Tesla ada satu alasan di balik loyalitas merek Tesla, yaitu Tesla telah berhasil membangun hubungan emosional dengan para pelanggan, seperti dengan contoh case yang tadi, yang dimana Tesla akan dilaporkan secara hukum yang dikarenakan mereka menggunakan pemasaran secara langsung, yang dimana konsumen Tesla tidak terima dengan hal tuntutan tersebut. Seperti itu, yang dimana itu adalah hubungan emosional antara pelanggan dan perusahaan. Itu. Dan pelanggan Tesla sangat setia kepada merek yang diluncurkan Tesla. Bahkan kritikus menarik kesejahteraan antara tingkat fanatisme pelanggan Tesla dengan produk lainnya. Di mana ini pelanggan ini sangat antusias dalam produk yang dikeluarkan Tesla. Budaya transparansi Tesla, yaitu fitur lain yang sangat menarik bagi konsumen, yaitu adalah Tesla menjalin hubungan komunikasi terbuka dengan pelanggannya melalui media sosial dan blognya. Di mana setiap kali ada publisitas negatif, CEO Elon Musk telah mengatasi secara terbuka melalui Twitter dan menerbitkan korespondensi email internet di situs webnya. Dengan belakangan ini, dalam upaya pengembangan teknologi yang semakin ramah lingkungan, Tesla membuat desain open source yang agar bisa diperbaiki lebih cepat dengan bantuan publik. Dan ini adalah seputar pertanyaan dari case tersebut. Yang pertama, bab 9 membahas skema yang juga dikenal sebagai memori skematis dan struktur pengetahuan. Buat diagram skema untuk perusahaan Tesla. Ya, di sini adalah gambar skema yang ditujukan untuk perusahaan Tesla, yang dimana Mountain Dew ini adalah ibaratkan sebagai pembelian dari produk Tesla. Untuk Grips, Fun, dan Green Cool itu sebagai kayak pemilihan atau kayak objek yang dibeli. Kan di Tesla itu ada berbagai model barang yang dijual, dari misal mobil ada yang berbagai macam mobil, dan juga ada kayak penampung tenaga surya yang diletakkan di sekitar rumah atau di genteng, dan juga ada aparel, dan juga ada power bank dan segala macam. Dan dari berbagai pilihan tersebut ada juga konsumen dari segi segmentasinya, ada dari juga kelas atas, kelas menengah ke atas, kelas menengah maupun kelas bawah, yang dimana dari segmen tersebut juga memperhitungkan dari kondisi ekonominya, yang dimana Tesla dikenal sebagai produk yang sangat mahal dan tidak dapat dinegosiasikan. Seperti itu dari untuk skemanya. Yang kedua adalah jelaskan setidaknya 2 segmen pasar untuk kendaraan listrik Tesla. Ya.
Ya, itu ada dua, yaitu kelas atas, yang dimana bisa mempermudah berpergian kemana saja dan memenuhi hasrat kepemilikan transportasi. Ya, dimana kelas atas kan ingin selalu secara instan dan juga memperhitungkan apakah mobil yang saya beli atau pekerjaan yang beli akan berdampak pada kehidupan saya. Dan itu juga memuaskan hasrat kepemilikan yang sudah dibeli dari produk tersebut. Itu untuk kelas atas. Dan untuk kelas menengah ke atas yaitu mempermudah berpergian kemana saja, sama seperti kelas atas, dan juga iritnya alat bahan bakar yang efisien, dan di mana produk Tesla ini hanya bisa kayak dikenakan sinar matahari itu dengan menggunakan energi panas yang murni, itu bisa menjadi alat bahan bakar untuk Tesla tersebut. Jadi tidak usah pergi ke pom untuk mengisi bahan bakar seperti kendaraan lain, itu tidak perlu untuk Tesla sendiri. Yang ketiga, berdasarkan analisis Anda, apakah pertanyaan sebelumnya dan kembangkan iklan untuk setiap segmen, pastikan untuk memasukkan dengan posisi, kunci, poin salinan utama visual, dan sebagainya untuk masing-masing, dan pertahankan keputusan Anda. Ya, yang dimana iklan tersebut dari yang saya buat tidak terlalu banyak lagi, yang dimana kan produk Tesla ini masih berada di bagian Amerika maupun negara-negara yang lain. Jadi juga harus tahu juga posisi segmentasi atau target pasar yang akan dituju. Dan sampai sekarang Tesla masih belum mengeluarkan iklan di televisi maupun itu yang ada di televisi stasiun TV Indonesia itu belum termasuk, dan ada beberapa, dan salah satunya web Tesla itu juga mendetailkan barang-barang apa saja yang dia jual. Mungkin iklannya seperti itu. Yang keempat, evaluasi situs web Tesla. Yang di mana yang saya lihat tadi sangat menarik dari web yang disediakan oleh Tesla, yaitu ada beberapa macam model bagian kendaraan, dari segi interior rumah, aparel dari bentuk fashion maupun yang lain, powerbank dan segala macam. Tapi yang ada mungkin yang belum saya tahu itu adalah kayak secara detail atau kayak rincian kendaraan yang disusun itu seperti apa, dan kayak apa mesin-mesin yang dipakai itu seperti apa dan segala macam, itu belum dilampirkan di dalam web tersebut, terkecuali adalah yang dimana detail-detail di dalam mobil tersebut itu belum disajikan di dalam web tersebut. Ini itu evaluasi dari situs web Tesla. Yang kelima, dengan kemungkinan meningkatnya harga bensin dan kekhawatiran tentang emisi karbon, diskusikan bagaimana Tesla menjadi keputusan utilitarian dan keputusan ekspresif nilai. Nah, yang dimana Tesla ini mungkin sangat efisien bagi jangka panjangnya, yang dimana tidak memerlukan bahan bakar yang terlalu ribet, hanya saja bisa mengeluarkan bahan bakar dari contoh seperti kayak sinar matahari dan segala macam, itu bisa kayak lebih efisien dari segi bahan bakarnya, dan juga itu sangat mempermudah emisi karbon di kalangan masyarakat lainnya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah secara umum bagaimana harga gas dan biaya bensin biaya bahan bakar menjadi faktor dalam proses pengambilan keputusan bagi konsumen dalam hal mempengaruhi perangkat pertimbangan dan aturan pengambilan keputusan yang digunakan dalam memilih opsi transportasi. Dalam konteks tingginya harga stiker Tesla, apakah jawaban Anda berubah? Untuk menurut saya sendiri tidak akan berubah, dikarenakan bahan bakar Tesla ini sangat mudah
didapatkan, yaitu dengan sinar matahari yang diparparkan ya melalui hukum alam bisa dibilang, yang dimana itu sangat mudah didapatkan, yang berbanding balik dengan transportasi pada umumnya yang belum menggunakan metode Tesla ini, yang dimana kan produk lain hanya menggunakan bahan bakar seperti ya solar ataupun yang lain seperti itu, dan itu juga kayak tidak terlalu boros juga dan tidak terlalu mengeluarkan uang yang banyak untuk mengeluarkan dalam kondisi bahan bakar tersebut seperti itu. Selanjutnya adalah manakah dari 8 segmen Shades of Green yang dibahas dalam top 3 yang paling menarik Tesla dan jawaban Anda, yaitu adalah segmen kelas atas, yang dimana produk Tesla ini yang sangat mahal, dan dari situs webnya itu harga satu mobil mencapai sekitar 4.000 US dollar, dimana itu setara ya dengan berapa ratus juta ataupun berapa miliar. Dan itu menurut saya untuk di kalangan Amerika sana itu bisa dikatakan ya ya sangat mahal. Dan untuk kelas menengah ke bawah atau kelas menengah belum tentu dia bisa memiliki produk Tesla seperti ini. Ya mungkin dia mampu, tapi harus menunggu beberapa waktu untuk menabung, untuk memuaskan hasratnya untuk membeli suatu produk Tesla tersebut. Seperti itu. Yang ke-8 adalah bab 7 membahas bisnis inovasi. Apakah Tesla paling tepat digambarkan sebagai inovasi yang berkelanjutan secara dinamis atau terputus-putus? Kalau menurut saya, inovasi yang dikeluarkan oleh Tesla selanjutnya akan bisa dari segi inovasi, yang dimana tadi yang dipaparkan oleh internet maupun di makalah itu perusahaan Tesla akan mengeluarkan salah satu mobil atau transportasi atau motor itu menggunakan energi apa itu saya lupa, yang dipekerjakan oleh 6.500 orang, yang dimana itu harga yang dijual itu sangat fantastis, yaitu sangat mahal seperti itu ya. Dan juga ada inovasi-inovasi lagi yang akan dibuat dari uh, Elon Musk dari perusahaan Tesla. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.